kembali lagi kita di MIS, Media Inspirasi Siswa Spenfora. Dengan aku, Levana Jessica Hartono dari kelas 8A. Jadi Rek, tamu spesial kita hari ini yaitu dari Ketua OSIS 2 kita di Spenfora, yaitu Garnis. Halo Re, kenalin nama aku Garnis Rizky Amelia dari kelas 8G. Ya, mungkin kalian sudah tidak asing lagi dengan Ketua OSIS 2 kita yang sangat aktif sekali di semua berbagai bidang ya. Oke. Semoga. Amin ya. Amin. Oke, Garnis, tahu nggak sih? Aku kemarin beberapa waktu yang lalu, sekitar hari Selasa kalau nggak salah, aku buka grup puring nih, ya kan? Aku buka grup puring, terus Bu Faya ada ngirim sesuatu. Ternyata itu ucapan selamat. Nah, ternyata ucapan selamat itu ada namamu di situ. Katanya kamu masuk ke 6 besar. Nah, di situ aku bingung, kamu masuk 6 besar ini itu apa gitu loh. Kayak kamu ikut apa kayak gitu. Sampai kemarin aku lihat di IG story-nya SMP 4, itu kamu masuk ke second runner up Ice Park. Iya. Gitu. Nah, itu kayak aku sampai kemarin dan sampai hari ini kamu di sini tuh aku masih belum tahu Ice Park itu apa sih. Iya. Mungkin kamu bisa jelasin ke teman-teman yang mungkin mereka juga nggak tahu Ice Park itu apa. Gitu. Iya, jadi mungkin ya awalnya aku juga nggak nyangka tiba-tiba bisa sampai ke runner up tuh. Nah, soalnya tuh pas awal-awalnya aku cuman kayak scroll Instagram biasa, kayak cuman lihat-lihat postingan-postingan, terus habis itu story-story juga. Jadi kayak biasanya anak lain main Instagram. Jadi awalnya itu dari Isa main Instagram. Nah, terus habis Aktif itu banget ya kamu main Instagram. Nah, terus habis itu setelah itu aku nemu pas itu masih workshop mungkin buat promosi ya. Kan Iya, biasanya iya. kalau ada lomba itu ada workshop buat promosinya. Nah, itu workshopnya itu pas lagi promosi Ice Park ini. Nah, pada saat promosi itu aku tertariknya tuh gara-gara narasumbernya ada Edwin kalau nggak salah, tahu nggak? Enggak. Ya itu yang temennya Jerem itu gak sih? Oh, Ya iya. itu. Nah, pas itu aku tertariknya gara-gara narasumbernya ada Leonardo. Nah, cuman berawal dari situ. Terus habis itu ternyata pas waktu Zoom itu kan workshopnya kan Zoom. Nah, pas waktu Zoom itu ternyata ada workshop lain dari workshop lain, cuman itu kayak pelatihan buat bikin permen gitu, terus habis itu aku sih pas itu jamnya kebetulan sama. Terus aku kan juga bingung mau pilih yang mana, yang ada Leonya atau yang workshop bikin permen. Soalnya yang bikin permen ini aku udah daftar dari jauh-jauh hari gitu. Nah, terus habis itu aku akhirnya ya udah deh milih yang Sampurna ini aja, soalnya ada Leonardo-nya. Oke. Nah, oke, terus habis itu aku milih ini. Nah, ternyata pas itu promosi Ice Park Leadership Academy. Harusnya Ice Park ini buat untuk pelatihan, bisa dibilang camp pelatihan juga. Jadi kita di situ ada mentoringnya setiap minggu ada mentoringnya, terus kita juga dikasih tutor dari sana. Jadi ini bisa dibilang kayak pelatihan leadership. Nah, terus habis itu ya udah aku tertarik. Nah, tapi syaratnya pas itu pendaftarannya itu harus ada ide cerita. Nah, pas promosi workshop pas ada Leonardo Edwinnya itu kan dijelasin kita di sini tuh ada 2 isu, yang satu ada isu mental health sama satunya tuh air pollution. Nah, terus habis itu awalnya sih aku nggak terlalu tertarik ya, soalnya aku ngerasa aku nggak bisa dua-duanya. Oke. Tapi pada saat itu ketika narasumbernya yang dari Bicara Udara, jadi Bicara Udara itu yang jadi jurinya, judgesnya dari kasus air pollution ya. Nah, terus habis itu aku tuh
mulai tertarik gara-gara karena emang selama ini kan lingkungan itu kasusnya cuma apa sih, sampah, air, atau mungkin tanaman, tapi udara banyak orang yang belum tahu kan. Terus akhirnya aku ngerasa kayak apa ya, menantang. Nah ya udah, akhirnya aku tertarik buat ikut yang case air pollution. Nah awalnya kita itu disuruh untuk nyari pokoknya masalahnya air pollution, gimana kamu bisa memimpin suatu komunitas atau apapun, perkumpulan apapun itu, tapi di dalam situ kamu memimpin anggotamu untuk dapat menyelesaikan masalahnya. Nah jadi kan udah ketemu masalahnya air pollution. Nah terus habis itu aku bingung, aku harus mimpin apa kan, karena habis itu juga masih nggak ngeh kan, air pollution, udara, perasaan nggak ada yang bahas udara. Nah terus habis itu baru aku inget, oh iya, Puring itu kan apa ya, pelajar unggul ramah lingkungan kan. Nah jadi Puring itu kan ibaratnya khusus untuk menangani kayak kasus-kasus lingkungan. Nah sedangkan udara, polusi udara itu kan juga termasuk pas kasus lingkungan kan. Jadi oke, ya udahlah sama Puring. Akhirnya aku pas itu disuruh pendaftarannya, disuruh ngumpulin ide cerita, aku ngumpulinnya tentang Puring. Jadi menggiring anggota Puring untuk melakukan aksi-aksi yang dapat menanggulangi atau mencegah polusi udara. Jadi pas itu aku ngirim ide cerita itu. Nah dari ide cerita itu sebenarnya udah diseleksi jadi 20 besar. Nah awalnya tuh aku nggak nyangka. Sebelumnya aku udah izin dulu sama pembinanya, Bu, saya izin pakai Puring untuk tanaman puring juga ke Bufaya. Iya, ke Bufaya, terus konsultasi ke Bu Sofi, ke Bu Mas Roro juga pas itu. Nah terus setelah selesai udah akhirnya fix, aku kirim ide cerita tentang Puring. Nah tentang tim Puring juga. Terus habis itu ternyata masuk ke 20 besarnya. Awalnya aku nggak nyangka karena apa ya, kebanyakan itu yang ikut itu mahasiswa sama SMA swasta. Oh, yang SMP nggak ada. kamu aja? Iya, Wah, pas itu bahkan banget. yang jadi yang 20 peserta, yang 20 udah lolos nih setelah ngirimin ide cerita itu nanti mereka yang bakalan jalanin leadership camp-nya. Nah, jadi pas itu aku nggak nyangka juga udah sampai 20 besar. Oke lah, ternyata aku lanjutin. Nah, aku lanjutin terus aku buatlah kasus apa ya? Puring itu kan ada beberapa project kan. Misalnya kayak Gerba Mamiri, gerakan bawa makan minum sendiri. Nah, terus apalagi? Terus ada yang menanam puring juga kan. Banyak lah pokoknya kegiatannya Puring. Jadi aku masukin project baru buat Puring. Nah, namanya itu Pure Earth Project. Jadi Pure Earth Project itu khusus buat tanganin yang polusi udara. Nah, ini yang aku kumpulin buat project yang Ice Park ini. Jadi aku ngumpulinnya yang Pure Earth Project, tapi tetap Pure Earth Project ini termasuk programnya Puring. Jadi gitu. Terus apa lagi ya? Jadi Pure Earth Project itu nanganin kasus polusi udara. Karena sebenarnya masyarakat itu masih belum tahu emangnya polusi udara itu apa sih, udara kita kenapa, orang kita juga menghirup juga nggak apa-apa, tapi sebenarnya aja, kan? tapi sebenarnya kan dampaknya atau kebahayaannya banyak buat masing-masing orang sih. Nah, ya apalagi yang punya gangguan di pernafasannya mereka kan. Ya oke. Terus kamu kenapa pilihnya yang air pollution? Karena kamu ikut Puring atau gimana? Kan kamu bisa pilih di mental health kan, karena kan zaman sekarang itu kan rame gitu kan soal-soal itu, jadi kan kamu lebih mudah mencari sumbernya. Ya, kayak gitu. Sebenarnya mungkin karena judgesnya ini dari Jakarta semua kan ya. Jadi kalau misalnya air pollution sama mental health itu sama-sama di Surabaya kasusnya itu belum terlalu tinggi.
maupun air pollution ataupun yang mental health itu kasusnya belum terlalu tinggi. Jadi masih sama-sama belum, ibaratnya kan masih di kota besar ya. Surabaya juga kota besar, maksudnya masih di ibu kota tapi belum di Surabaya. Oke. Tapi untuk kasus mental health itu kan nyambung sama psikologis kan. Iya. Nah, aku ngerasa aku nggak cocok karena aku itu orangnya apa ya, agak gak peka. Ya mungkin sama sekali gak peka gak sih? Ya. Nah, terus aku itu nggak bisa ngertiin karakteristiknya orang masing-masing. Bisa dibilang aku itu terlalu fokus sama hal tertentu sampai aku nggak fokus sama hal di sekitarku. Makanya aku ngerasa kayaknya nggak cocok deh. Gitu. Oke. Terus ketika kamu mengikuti itu orang tuamu gimana? Kayak ngasih support atau pernah bilang ketika orang tuamu tahu nih kamu ikut ini, terus apakah orang tuamu oh iya silakan, iya gak apa-apa gitu, atau jangan deh gini sampai akhirnya kamu membujuk mereka dan akhirnya kamu ikut itu, atau bagaimana? Justru kalau dari orang tua sih support banget sih. Soalnya apa ya? Kadang itu kalau aku sama Bunda itu kita kayak sering hunting apa ya, ke jalan-jalan bareng, tapi buat urusan apa ya? Urusan pendidikanku. Jadi misalnya ada pameran itu kita sering datang kayak pameran pendidikan. Nah, terus habis itu pas kemarin sih pas itu butuh apa ya, butuh ngurus yang resminya di dinas-dinas itu kan. Nah, itu dibantuin sama Bunda, jadi ke sana terus habis itu dibantuin ngurus juga kan, butuh orang yang bisa kayak ngomongin ini kayak gini. Jadi buat ngurusnya juga dibantu sama Bunda sih. Untuk Ice Park ini kita perlu ngurus juga ke dinas gitu? Enggak sih, tapi proyekku itu perlu ngurus ke dinas. Tapi bukan Ice Park-nya, tapi cuman proyekku aja. Cuman beberapa surat apa ya, rekomendasi sama mungkin juga konsultasi gitu aja sih. Oke. Terus nih apa namanya, kan kamu sudah ini ya apa namanya bikin proyek di Ice Parkmu itu air pollution kan? Iya. Apakah nanti selanjutnya di Puring kamu akan menambahkan proyek itu? Ya. Jadi mungkin air pollution kayak ini misal gini ya, Puring ini kan apa ya, selama ini tuh tentang tanaman ya? Ya. Tentang kayak lingkungan, ya sampah, gak boleh pakai plastik, terus habis itu tanaman, apalagi tanaman puring itu kan, lebih ke situ kan. Dan dengan kamu ikut ini, apakah kamu akan menambahkan air pollution juga atau bagaimana? Pastinya sih Pure Earth Project-nya sih lanjut sih, kayak apa ya, nggak berhenti di sini aja, tapi lanjut untuk kedepannya. Jadi mungkin buat yang lebih kedepannya mungkin aku mau buat komunitas night bis kali ya. Kayak sebenarnya programnya Pure Earth Project itu ada program yang use public transportation. Jadi kita ngurangin menggunakan transportasi pribadi. Jadi lebih ke public transportation, apalagi sekarang kan udah banyak public transportation di Surabaya. Jadi mungkin aku lebih memperkuat itu, mengembangkan itu sama air purifier ecoenzym. Jadi kan mungkin teman-teman SMP 4 udah tahu kali ya yang kemarin kita buat bukan kemarin, tahun lalu enggak sih? Tahun lalu kita buat ecoenzym besar-besaran itu. Nah, itu kan juga udah jadi semua ecoenzymnya. Nah, nanti mungkin rencananya mau dikembangkan jadi air purifier ataupun produk lain. Jadi kalau yang air purifier ini bisa buat mensterilkan udara gitu ya. Nah, tapi mungkin di kesempatan lainnya mungkin kita coba kembangin ke produk lain kayak sabun atau yang lainnya. Tapi kalau yang sabun nggak termasuk yang Pure Earth Project, soalnya yang Pure Earth Project ini khusus buat udara, apa ya, polusi udara. Nah gitu sih.
Iya sih. Bagus sih kamu dengan kamu menambahkan project air pollution ini eh, ada hubungannya juga kan. Kalau misalnya kita kan puring ini kan awalnya kita nanam-nanam terus Iya. kan. Nah, dengan kita sering nanam-nanam gini kan polusi udara juga kan akan teratasi Iya. gitu. Iya, oke. Good sih, bagus, keren banget. Tapi dengan begitu apakah itu nggak ngeganggu di ini? Kamu kan ketua OSIS 2 nih, ya Iya. kan? Keganggu nggak sih kegiatan kamu yang lainnya itu kayak pernah nggak sih kamu kebanyakan kegiatan terus kayak ngapain ini Pernah semuanya? pernah banget, sering malah kayak apa ya, terlalu banyak jadwal akhirnya tabrakan semua. Wah, kan. Pernah dulu itu aku pas itu udah misalnya ya, nggak usah sebut merek ya. Ya, oke. Misalnya ada janji A, nah terus ternyata ada janji B juga, janji A terus sama janji B. Lah aku ini lagi ngurusin yang janji A. Oke. Lah ternyata subjek atau orangnya yang janji B ini udah nunggu di sini. Terus udah bilang aku udah mau pergi nih, aku udah gini. Terus padahal aku juga lagi ngurusin ke yang janji A ini. Oke. Jadi kan agak langsung. Terus juga ada tugas juga yang deadline-nya juga besok kan. Iya. Nah, terus ya mungkin kalau dari pengalaman itu aku belajar mungkin janjinya jangan bareng-bareng. Jadi kalau buat janji jangan bareng-bareng. Oke. Nah, terus mungkin kalau tugas sekolah mungkin diselesain di sekolah kan sekarang juga udah ada tutor sebaya kan. Iya. Jadi waktu tutor sebaya itu dibuat ngerjain tugas-tugas yang belum dikasih diselesaikan. guru, iya. Terus habis itu baru nanti agendanya lebih ditata lagi waktunya biar nggak tabrakan sih. Ya, keren sih ya kalau misalnya untuk yang seumuran kita ini Iya. lebih banyak kegiatan itu malah lebih bagus karena kita belajar memanage waktu kan. Juga nambah pengalaman. Iya benar. Belajar menambah pengalaman, terus belajar memanage waktu biar nanti kalau misalnya kita udah gede kan Iya. nggak kaget lagi. Iya, terus kita juga- udah terbiasa. Iya, kayak terus gitu. juga nambah relationship maaf. Jadi gimana pun juga kan kita makhluk sosial kan, Iya. pasti membutuhkan satu sama lain. Jadi alangkah baiknya kalau mempererat ikatan juga sih dari kegiatan-kegiatan itu. Oke, keren ya. Tapi aku masih bingung expert kita apa sih. Bingung Oke. beneran. Itu tadi yang aku tangkap ya. Itu pelatihan leadership. Ya, Itu aja. Nah, di situ kamu apakah cuman presentasi atau bagaimana? Enggak, kan kamu kan tadi udah ya Oke. bikin kayak sebuah project gitu kan. oke. Nah, setelah kamu bikin project, terus kamu apakan ke Iceberg ini? Oke, jadi gini, strukturnya aku bahas Ya. strukturnya dulu Iya, nih ya. oke. Jadi Sampurna Academy itu ngadain workshop, mungkin bukan workshop ya, program iSpark. Iya. iSpark ini acara tahunan sebenarnya. Jadi ngadain program iSpark. Nah, terus habis itu iSpark ini ngadain kompetisinya di dalam iSpark ini. Jadi di dalam iSpark Leadership buat yang mentoring itu kan ini kan anggap aja mentoring ya. Setelah Sampurna ngadain acara, terus iSpark ini mentoring, terus habis itu bawahnya itu ada kompetisinya. Nah, ada kompetisinya ini kita dikasih 2 kasus tadi yang aku bilang mental Iya, health mental health sama air air pollution. pollution. Terus habis Oke, itu aku kamu kan pilih- ngambil air pilih- pollution. Nah, Oke. terus untuk jadi masalahnya yang diberikan pada air pollution itu bagaimana cara mengatasi polutan PM2,5. Apa itu? Jadi polutan PM2,5 itu termasuk mikroorganisme. Jadi itu kayak apa ya? Udara tapi yang berbahaya buat tubuh kita. Oh, oke. Iya. Aku pernah denger. Iya. Ya, oke. Selama ini itu kan ada namanya polutan PM10, PM2,5 ada ukurannya. Iya. Nah, itu cuman yang case kali ini adalah PM2,5. Nah, PM2,5 ini apa ya? Perawatan khusus. Jadi nggak bisa disamain sama PM10. Jadi kalaupun ada cara menanggulanginya pasti lebih sulit, lebih ibaratnya kalau
PM 2,5 ini kayak kaca, jadi rentan pecah. Jadi ngatasinya tuh juga lebih sulit daripada PM 10. Nah, jadi masalahnya adalah polutan PM 2,5. Terus habis itu yang aku tawarkan sebagai solusi adalah Pure Earth Project. Jadi Pure Earth Project ini adalah aksi-aksi yang dilakukan oleh anggota Puring untuk menanggulangi atau mengatasi polutan PM 2,5. Nah, jadi di sini aksi-aksi kita itu apa aja sih? Aksi-aksi kita itu ada use public transportation yang aku tadi udah bilang. Iya, oke. Nah, terus ada juga yang nanam puring. Kemarin pas nanam puring rame-rame kamu ikut Iya, kan? ikut. Itu juga nanam puring. Nah, terus air purifier ecoenzym. Nah, itu ecoenzym yang kita buat rame-rame tahun lalu. Nah, Iya. itu kita jadiin air purifier buat udara biar jadi bunuh kuman-kuman gitu. Iya. Bunuh polutannya itu. Oh iya. Nah, Oke. terus apa lagi? Udah tadi public transportation, air purifier, sama satunya apa tadi? Public transportation, air purifier, tanam puring, Iya. puring. Oke. Nah, tanam puring 3 sama aja itu kan. ada lagi. Oh, ada lagi. Iya, sama termasuk sosialisasi. Oh, Sosialisasi, Oke, terus oke. yang terakhir ada lagi. Oke, apa? Adaptasi polutan PM 2,5. Oke. Oke. Jadi yang 1 sampai 3 kan udah aku jelasin ya. Iya, oke. Mungkin sama 4 sama 5-nya ya yang belum ini ya. Iya. Oke, jadi buat yang sosialisasi itu kita mungkin sosialisasi dulu sama masyarakat SMP 4. Jadi kemarin itu aku udah sosialisasi ke wali murid kelas 8G sama juga anak puring juga udah. Nah, jadi sosialisasi itu fungsinya apa sih? Fungsinya itu biar orang itu tahu tentang masalah polutan PM 2,5. Karena selama ini orang itu nggak tahu emangnya kenapa udara kita, ada apa dengan udaranya yang kita hirup setiap harinya. Iya, benar. Padahal sebenarnya udara yang kita hirup itu belum tentu sepenuhnya bersih. Iya. Adapun yang tahu mungkin polutan PM 10 ya, tapi ini tuh kasusnya lebih rumit lagi. PM 2,5 ibaratnya kalau digolongkan itu lebih bandel lagi. Iya. Lebih berbahaya lagi dan juga menanggulanginya itu lebih rentan dari PM 10. Jadi tujuannya sosialisasi itu untuk menyuarakan ini loh ada kasus polutan PM 2,5 yang berbahaya. Nah, menurut data dari NAFA sendiri, jadi NAFA itu aplikasi yang buat ngukur polutan PM 2,5 ya. Itu Surabaya itu urutannya tuh juga lumayan rentan medium lah. Jadi bisa naik, bisa turun. Iya, benar. Nah, kalau Jakarta itu udah atas lah ya, udah atas. Jadi ini Jakarta, ini Surabaya. Nah, Jakarta ini kan masuk atas sama disusul beberapa kota-kota lainnya. Iya. Surabaya masuk medium, disusul dengan kota-kota lainnya. Tapi Surabaya ini termasuk medium pertama. Jadi misalnya Surabaya ini termasuk tergolong medium kan. Iya. Nah, tapi dia di antara medium-medium yang lain, Surabaya paling nomor 1. Oke. Jadi bisa naik, ya tapi kalau bisa diusahakan juga harus turun nggak sih? Iya, benar. Nah, Biar jaga-jaga gak naik kan. iya, Biar apalagi nggak parah. belum ada yang perhatian sama kasus ini. Iya. Jadi itulah penting sosialisasi, kita menjelaskan bahayanya polutan PM 2,5. Nah, sebenarnya polutan PM 2,5 itu bahayanya sih banyak ya. Kayak mengganggu pernafasan, sistem pernafasan. Kalau yang alergi sama sama udara tertentu kotor juga gitu kan. iya juga sering kan. Iya. Tiba-tiba kambuh, misalnya orang penderita asma itu Iya. tiba-tiba kambuh. Pokoknya PM2 orang-orang yang gangguan pernafasan itu Iya. pasti rentan buat kena gitu. Iya, terus juga memperpendek usia. Iya. Ya, bener banget sih. Kalau misalnya udah umur 60 ke atas, itu misalnya kalian harusnya jatahnya jatahnya umur 65, tapi kalian menghirup polutan PM 2,5 setiap hari, itu bisa-bisa jatahnya jadi 63. Kan Iya. emang nggak sih waktu Iya, 2 tahun? makanya
Jadi Oke. kita harus peduli sama PM 2,5 ini biar nggak menyerang kita juga. Nah, terus apa lagi ya? Terus mempengaruhi nilai akademik juga. Jadi kalau misalnya sama sih, kalau misalnya kalian menghirup udara ini kotor, ada PM 2,5-nya. Nah, itu juga mempengaruhi sistem akademik. Nah, tapi mungkin lebih lengkapnya, lebih rincinya bisa searching aja sih. Aku cuman omongin garis besarnya. Nah, terus yang terakhir, yang kelima tadi, adaptasi polutan PM 2,5. Ini adaptasinya menggunakan aplikasi nafas dan juga tapi komunitas bicara udara. Jadi kalau kalian mau update tentang kondisi polusi udara di sekitar kalian atau berita-berita tentang polutan PM 2,5, wajib banget follow Instagram bicara udara. Jadi di situ kita bisa terima updateannya setiap hari. Nah, kalau yang nafasnya ini aplikasi yang bisa mengukur PM 2,5 di sekitar kita. Nah, misalnya aku sekarang di SMP 4 ya. Yeah. Nah, itu nanti bakalan kelihatan PM 2,5-nya berapa, IQ-nya berapa, di situ bakal kelihatan rinci banget. Jadi kalian wajib follow 2 akun ini, Nafas itu aplikasi tapi Instagramnya juga ada. Oke. Aplikasi Nafas sama Instagram bicara udara. Oke. Aplikasinya itu nafas. Iya, namanya Nafas. Oh, oke. Iya. Ya, sangat membantu sekali, dan ini kan banyak ya mungkin kalau menurut berbagai orang itu gak seberapa ya. Tapi menurutku ini banyak. Dan dengernya itu kayak ngurus itu kayak pusing banget gitu loh. Soalnya banyak yang ngurusin. Bener banget. Nah, ini ketika kamu bikin ini kan pasti kamu butuh persiapan. Iya. Butuh persiapan, butuh ini lain sebagainya. Dan kamu juga pasti harus memanage waktu buat ngurusin ini, buat ngurusin OSIS kamu, buat ngurusin tugas kamu dan kegiatan kamu yang lainnya gitu kan. Nah, kamu buat memanage itu semua itu kayak gimana? Kayak bikin jadwal kayak hari ini kamu ngapain, kayak ketika kamu di sekolah hari ini selesaikan yang di sekolah baru yang di rumah ini apa bagaimana? Harusnya sih mungkin ya, karena itu programnya udah dari Desember tahun 2022. Kita udah bisa mulai projectnya dari bulan Desember. Jadi ada waktu untuk ngurusin ini itu. Bentar, kamu tahu ini itu dari kapan? Kayak ketemu di IG itu dari kapan? Ya, awal Desember. Awal Desember sih. Desember. Iya. Oke. Nah, terus habis itu projectnya juga udah dimulai Desember juga kebetulan. Nah, jadi mungkin dalam beberapa bulan itu aku manage waktu, misalnya satu hari itu buat proyek ini, atau enggak Sabtu Minggu itu benar-benar dikebut. Iya. Terus juga kalau dari Desember ya berarti kan ada waktu 1 minggu liburan kan ya kemarin itu. Iya. Nah, oke. Jadi misalnya 1 minggu liburan itu kamu fokus di itu semua? Fokus materi dulu. Materi, pelajarin materi, terus proyeknya apa-apa aja. Nah, baru ketika sekolah itu baru ngurus izinnya ke guru-guru, terus juga minta pendapatnya gimana, baiknya gimana, terus juga nge-sosialisasi sama beberapa wali murid juga pas itu. Nah, itu sih. Terus manage waktunya sebenarnya udah teratur sebenarnya. Dari bulan Desember itu udah teratur. Semuanya udah terjadwal. 1 minggu 3 kali aksinya. 1 minggu aksinya itu 3 kali. Udah teratur nih. 1, 2, 3 tanggalnya juga udah ada. Udah teratur. Nah, ternyata setelah kita ulang lagi ya, udah teratur. Terus habis itu udah masuk top 6. Setelah masuk top 6 itu disuruh nyiapin PPT. Nah, terus pas itu aku yang mulai bocor. Jadi waktunya itu udah mulai nggak karuan semua. Iya. Jadi terus di samping juga ada tugas kelompok kan, ada tugas makin padat lah ya. Iya, makin padat. Terus akhirnya sampai hari hanya presentasi tanggal 24 kemarin, itu aku belum buat PPT-nya. Terus gimana? Ya, terus akhirnya Hamin 2 jam dari acara itu aku baru ngebut buat PPT. 2 jam?
Ya, 2 just jam. 2 Berapa hours. slide? Berapa ya? Mungkin kurang lebih sih cuman 10 slide karena dokumentasinya nggak aku masukin, udah panik 2 jam. Ya udah. Jadi apa adanya. Jadi pas itu udah bener-bener padat, ternyata agak keurus presentasinya. Iya. Terus juga aku kemarin-kemarinnya itu cuman bisa buat introduction aja 2 slide. Kemarin-kemarinnya? Jadi, iya, kemarin-kemarinnya itu sebenarnya aku udah nyicil udah niat, udah nyicil ternyata masih ada ini. Nah, terus akhirnya juga sama beberapa scroll Instagram. Kambuh kebiasaannya. Iya, oke. Oke, terus akhirnya ya sudah. Jadi pas hari H itu aku baru selesai 2 slide, itu pun slide pembuka sama slide introduction aja. Sisanya belum sama sekali. Oke, di situ ketika kamu cuman memerlukan waktu 2 jam untuk nyiapin itu semua, udah mikir belum kayak pesimis lah istilahnya, kayak udah mulai pesimis atau tetap optimis, pasti bisa. Sebenarnya ya kalau teorinya itu udah ada semua. Udah. Kalau PPT kan kita tinggal nulisin atau menyampaikan tapi dalam bentuk PPT mungkin ya. Jadi oke lah, secara teori itu sebenarnya udah mateng di kepala. Tinggal nurunin ke PPT-nya ini aja. Nah, sebenarnya udah siap materi. Tapi pas itu fotonya itu nggak tahu. Sebenarnya aku nggak nyangka bisa top 6. Jadi aku nggak ngerapiin data. Ya udah aku biarin datanya mencar sana, datanya mencar sini, ya udah tak biarin. Soalnya aku ngiranya nggak masuk top 6. Akhirnya tuh mencar. Nah, terus habis itu yang pas waktu buat PPT itu datanya udah mencar semua. Ya gitu sih. Nah, jadi sebenarnya tawarannya udah siap. Mungkin waktu yang bikin lama itu nyari data-datanya, dan akhirnya karena waktunya cuma 2 jam, akhirnya kayak dokumentasi beberapa sih, nggak semuanya. Itu ada yang nggak aku masukin. Jadi mungkin kayak lebih sulit untuk dimengerti karena aku nggak menyertakan gambar mungkin ya. Jadi karena dokumentasi yang lain-lainnya tuh udah mencar. Ya gitu sih. Tapi walaupun gitu, kamu tetap masuk di yang kedua ya, tetap masuk gitu loh dalam 2 besar. Itu kayak keren banget kamu. Alhamdulillah. Dan apa ya, enggak sih, aku dengar kamu itu dari kemarin-kemarin, dari lama kamu tuh aktif banget di sekolah dan kayak wah keren banget gitu. Dan sebenarnya aku nggak sesibuk itu nggak sih, soalnya kadang ada waktunya emang sibuk, tapi kadang juga nggak sesibuk gini itu. Kamu ada nggak sih waktu main? Itu aja. Ada, justru aku mentingin main daripada sibukku lah. Jadi misalnya teman-temanku lagi main, ya aku ikut mereka, tapi ada tugas, ya udah aku main sambil nugas. Enggak sih, main tapi nugasnya itu waktu perjalanan. Jadi aku ngambil waktunya tuh pas waktu perjalanan, tapi aku tuh lebih suka mainnya. Soalnya seru gak sih main sama temen terus bercanda. Walaupun kamu aktif banget tapi ya, kalau emang bener-bener misalnya udah bikin janji agenda ini, ya enggak. Tapi kalau nggak ada janji, ya aku lebih milih main, jujur. Oke. Apalagi nih, mungkin kayak pas waktu kemarin, ini aku boleh nggak sih cerita dikit? Ya boleh, silakan. Oh iya, jadi nggak apa-apa, cerita aja apapun itu kamu ceritakan di sini ya. Sharing lah ya. Semoga penontonnya masih kuat ya nonton. Ya, oke. Nah, terus pas kemarin itu ada beberapa kendala sih. Pas waktu aku sosialisasi sama wali murid, itu pas waktu penerimaan rapot. Aku lupa penerimaan rapot kelas 7 atau kelas 8, tapi pas itu penerimaan rapot. Nah, pas itu aku kan OSISnya pas itu ngurus. Nah, pas itu OSISnya lagi ngurusin, lah wali muridnya ini udah nunggu aku buat sosialisasi. Nah, tapi aku belum selesai. Terus akhirnya aku sampai minta maaf. Kan gini, wali muridnya tuh mau
mau apa ya, biasalah ibu-ibu kalau mau nongkrong, Mm-mm. nah itu mau ke mall, Iya, iya. ya kan. Iya, iya, iya. Nah terus habis itu mereka tuh nggak jadi ke mall, nungguin aku. Ya. Terus aku langsung, aduh ini belum selesai tapi aku udah ditungguin. Nah terus akhirnya pas itu wali muridnya itu, ya sudah Mbak Garnis, saya tinggal dulu ya ke mall. Sebenarnya pas itu aku langsung kayak rasa gak enak, rasa bersalah, tapi emang bersalah, ya emang bersalah kan. Iya, iya. Nah terus habis itu akhirnya aku minta maaf, bener-bener maaf ya Bu, maaf ya. Terus sampai akhirnya setelah selesai urusan OSIS, langsung aku naik Gojek ke mall, ke tempat mallnya ibu-ibu. Nah Sebentar, kamu sosialisasi ke wali murid ini di mall? iya, karena harusnya kan aku di sekolah. Iya. Tapi karena gak bisa, urusannya ini belum selesai. Akhirnya ya udah aku yang Nyusul ibu-ibu itu. nyusul ke mall. Sebenarnya gak efektif kalau aku menyusul ke mall karena habis sosialisasi sama wali murid, wali murid itu ada agenda di Balai Pemuda. Pas itu kalau nggak salah acara apa ya, pengukuhan Bunda Literasi. Nah pas itu acaranya jam 1. Nah acaranya jam 1 tapi kan kita berangkat dari sekolah. Nah kalau misalnya aku dari sekolah harus ke mall terus ke sekolah lagi kan nggak efektif waktunya Iya, juga. iya, iya. Tapi karena pas itu juga waktunya udah nggak nyampe, ya udah akhirnya aku ke mall, sosialisasi cepet-cepet bla 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 bla, terus aku balik lagi ke sekolah, naik Gojek cepet ces langsung. Oke. Gitu Nutut aja sih. waktunya. Alhamdulillah ngetut, tapi ngepres Setidaknya- kurang setidaknya- 2 menit. Oke, Ngepres kurang 2 banget. menit. Aduh. Tapi ya setidaknya apa ya? Masih bisa lah. Iya, kan? masih bisa Nggak- dikejar nggak- lah. Nggak telat lagi. Iya, nggak telat, walaupun juga Ya. ya Oke. gitu deh. Tapi Garnis, ini aku juga cerita ya. Iya. Jadi hari Sabtu kemarin itu kan aku lagi ke gereja ya, Iya. kayak ibadah gabungan gitu, Iya. ibadah remaja. Nah di situ tuh kita ada kayak sebuah firman gitu kan, kayak istilah khotbah gitulah. Iya. Nah judul dari firman itu adalah mager, dimana ibadah itu kan ibadah remaja kan. Iya. Jadi di situ kebanyakan teman-teman yang usianya itu ya seumuranku ini, Iya. 13 sampai 18 tahun gitu. Nah, di situ judulnya tuh mager, dan di situ menceritakan kayak generasi mager, Gen Z dan lain-lain. Jadi banyak di tahun ini setelah pandemi Covid itu banyak banget generasi mager. Karena apa? Karena kita ini yang dimana awalnya tahun-tahun sebelum tahun 2020 itu rajin-rajinnya, terus habis itu kayak lagi giat banget, Iya. terus setelah itu kayak produktif banget Iya. gitu kan, sampai akhirnya kena Covid. Akhirnya mager semua. Dan harus di rumah Iya. selama kurang lebih 2 tahun, terus harus tidur, makan, Iya. dan pasti udah menjadi kebiasaan kan kayak Iya. gitu, kayak kita sering tiduran, kita sering males-malesan, kita nggak tahu mau ngapain, sampai itu udah lama banget 2 tahun, sampai akhirnya ya itu sekarang 2022 sampai saat ini masih banyak generasi muda yang mager istilahnya. Iya. Kayak gitu, dan itu sangat berpengaruh kan ya buat kedepannya gitu loh, karena kita nggak membiasakan dari sekarang, apalagi yang seusianya sama kayak kita, banyak banget kan Malah kayak jadi dampak negatif buat iya, kita. Iya. apalagi yang usianya itu usia SMP, SMA, dan mereka dari sekarang itu masih muda tapi malas-malesan, mereka nggak menyiapkan apapun itu dari sekarang, dan nanti saat mereka sudah dewasa, saat mereka sudah Malah apa? nanti menyesal di kemudian ya hari. mengenal Iya. semua ini, Iya. dan mereka Kenapa tidak ya aku membiasakan. kemarin nggak, kenapa ya aku dulu kok nggak gini, Iya, kenapa dulu nggak gini, benar. malah jadi penyesalan. Bener banget, yang dimana dulu dia itu santai-santai, dia dulu senang-senang, Iya. dia nunda-nunda terus sampai ketika dia sudah di
dewasa itu dia sudah Iya. dihantam dengan Iya. kesibukan, dengan padatnya jadwal, dan dia belum bisa memanage waktu dari jauh-jauh hari, sampai akhirnya dia banyak kan itu yang stres, depresi karena banyak tugas, karena banyak kerjaan, karena banyak Iya. jadwal kayak gitu kan. Dan Malah bingung nanti. iya benar, dan ketika aku ngelihat kamu kamu yang selama ini tuh kayak aktif dalam segala hal, kayak aku pernah ngelihat kamu, dan ada kamu juga kan waktu itu. Iya. Kamu lagi ini webinar gak sih yang di UNER itu? UNER pas itu, oh iya, iya, bukan UNER atau di webinar mana? sih pas itu, ya bener di UNER, tapi lebih ya sama sih sama webinar ya. Oke, kita anggap webinar ya. Iya ya, oke. Nah itu kan kayak aku langsung kayak wah keren banget kamu, kayak keren banget. Bahkan waktu ibadah kemarin itu tentang generasi mager itu aku Iya. langsung kayak mikir aku ngapain aja selama ini gitu loh. Iya. Kayak harusnya aku bisa memanage waktu dan Iya. bla 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 gitu. Dan pokoknya dari situ, tapi ada sedikit males ya Bu ya. Iya. Walaupun- Jadi mungkin mungkin intinya dari mager ya. Mungkin aku bakal ngejelasin dikit tentang diriku yang dulu ya. Mungkin dulu itu aku orangnya tuh nurutin mood. Jadi kalau misalnya aku gak mood ya aku gak ngerjain apa-apa. Walau itu sehari atau 2 hari, kalau aku gak mood ya udah aku gak ngerjain apa-apa. Tapi begitu aku mood, aku langsung kayak ngerjain semuanya dalam waktu singkat. Okay. Jadi aku dulu kayak gitu. Ya udah, aku lagi males, misalnya aku lagi mager nih, ya udah aku nggak ngerjain apa-apa. Entah itu 1 hari 2 hari aku bener-bener nggak ngerjain apa-apa. Aku cuma nonton film di rumah, tiduran. Tapi kalau aku udah mood, baru aku ngerjain semuanya. Ibaratnya Okay. sampai tuntas, ngebut lah. Nah, SKS ya, Iya. sistem kerja semalam. Tapi ternyata cara itu tuh nggak selalu efektif. Oke. Jadi terus akhirnya pas itu banyak tugas yang malah nggak terselesaikan, nggak efektif malah. Akhirnya aku pas itu mulai belajar aku biasain bangun pagi, walau itu Sabtu dan Minggu aku harus berusaha. Sebenarnya ngantuk, iya banget, sama semuanya ngantuk. Tapi pas itu aku ditunjukin sih sama orang tua aku. Ternyata di saat kita tidur, misalnya kita kalau weekend kita tidur sampai jam 7 lah. Nah, ternyata jam Ini 7, buat teman-teman yang kalau misalnya lagi Sabtu atau Minggu yang Iya. pokoknya lagi weekend terus Iya. malah enak-enakan dan Iya. bangunnya siang, dengerin. Oke, Harus jadi didengerin. ya. Jadi misalnya lagi weekend terus ya udahlah aku tidur sampai jam 7 aja. Nah, pas itu awalnya juga aku mikir gitu. Tapi terus habis itu aku ditunjukin sama orang tua aku. Misalnya aku pas itu diajak ke pasar kan. Nah, ternyata sebelum jam 7 misalnya jam 4 atau jam 3 itu udah banyak orang-orang di pasar yang udah nyiapin dagangan mereka. Dan belum tentu jam 7 pada saat kita bangun dagangannya tuh habis. Ternyata ketika kita sedang tidur merasakan kenyamanan, banyak orang lain yang bekerja lebih keras daripada kita, lebih pagi daripada kita, lebih banting tulang. Mereka itu benar-benar keren-keren semua, bangun pagi terus nyiapin semua dagangannya kayak gitu. Terus habis itu aku sadar, oh iya ternyata selama ini itu waktuku yang aku buat tidur misalnya dari 4 sampai jam 7 itu bisa berharga buat orang lain. Bisa digunakan mereka buat mempersiapkan buat bekerja. Iya. Ternyata waktunya tuh berharga. Ternyata orang lain bangun lebih pagi daripada aku. Ternyata orang lain bekerja keras, lebih keras daripada orang-orang di sekitar kita juga kadang. Jadi mungkin oh iya ya, ternyata selama ini kalau buang-buang waktu itu ibaratnya nggak etis lah. Iya. Maaf, nggak etis lah ya. Iya. Soalnya
yang lainnya itu udah bekerja dari pagi lah, kita masih tidur-tiduran. Tidur. Ibaratnya di saat orang lain berlari, kita masih jalan santai. Nah, Good. jadi mungkin dari situ aku belajar, oh ya, ya udah. Akhirnya aku pas itu mulai membiasakan diri buat bangun pagi. Walau itu Sabtu Minggu, tapi karena aku itu orangnya itu terikat janji ya. Sebenarnya kalau kalau misalnya Sabtu Minggu aku nggak ada janji apa-apa, full aku bebasin diri, aku mau ngapain aja gitu. Nah tapi kalau aku ada janji aku nggak berani melebihin itu. Jadi aku pertama aku cari dulu apa yang sesuatu yang bisa mengikat aku, terus akhirnya aku tahu oh iya janji. Akhirnya di saat weekend itu aku nyari workshop atau kegiatan-kegiatan, mungkin seminar atau mungkin kayak pameran, exhibition fair atau Weekend itu. iya, aku cari sesuatu yang bisa mengikat diri. Akhirnya ya udah, aku cari agenda-agenda yang memaksa aku Keren untuk banget. bangun pagi. Kayak apa ya? Aku weekend beneran ya. Yang aku cari itu bukan malah yang kayak kamu omongin. Aku Iya. malah nyari, aduh film apa ya yang bagus ya? Aduh ngapain ya hari ini ya? Aduh, aku kalau Dulu weekend, juga gitu. aku kalau weekend kalau nggak nonton ya aku bakalan, aku kan kalau weekend itu kadang-kadang aku suka masak gitu kan. Tapi Iya. masak bukan yang masak kayak nge-baking lah istilahnya. Aku suka bikin-bikin kue kayak gitu, bikin cookies dan lain-lain kayak gitu. Tapi kalau misalnya temanku nggak ngajak keluar. Iya, tapi aku weekend itu nggak harus yang apa ya, yang pendidikan banget, enggak. Misalnya weekend janjian sama temen itu juga sesuatu yang mengikat sih buat aku. Walaupun bukan subjek ya, apa ya, walaupun judulnya lain, pendidikan sama enggak, tapi itu mengikat aku, memaksa aku untuk bangun pagi. Jadi fokusin dulu tujuannya apa. Oke, tujuannya bangun pagi. Terus aku nyari hal-hal yang mengikat, dan yang mengikat itu nggak harus pendidikan. Misalnya hal-hal yang membuat hobi-hobi kalian yang kalian benar-benar tertarik, kalian suka banget sama hobi-hobi itu dijadiin aktivitas aja. Gitu sih kalau menurutku. Karena pemahaman orang lain kan pasti beda-beda sih. Iya ya, oke. Keren banget. Oke, kamu aktif kayak gini nih itu dari SD atau emang dari SMP ini? Dari SMP. Oh. Itu percaya nggak? Aku SD introvert loh. Oh iya. Oh. Banget. Wah. Aku nggak berani bilang ke temanku sendiri aja, nggak berani. Bahkan teman kelasku, karena pas itu SD daring juga, aku tadi sempat bilang kalau aku nggak peka kan ya. Teman kelasku siapa aja aku nggak tahu. Sebelahku pakai apa, misalnya pakai baju apa, aku nggak tahu. Karena nggak peduli itu aku sama kehidupan sekitarku dulu. SD. Iya. Oke. Jadi bisa dibilang SD-nya introvert. Ya. Oke, keren. Siapa di Garnis? Mungkin kamu bisa kembangin ya Iya. semua kebiasaan positif kamu untuk kedepannya juga, untuk orang-orang yang di sekitar kamu. Semoga lebih Dan bermanfaat. iya, untuk kamu juga Iya. kan. Dan mungkin kamu ada sebuah harapan ketika bentar lagi kan kita kelas 9 ya. Iya. Nah, pasti bentar lagi juga nggak akan lama kita bakal lulus gitu Iya. dari SMP, dan banyak yang teman-teman kita tuh Oke. ketika mereka udah tahu nih bentar lagi mereka mau kelas 9, mereka harus fokus belajar dan lain-lain gitu kan buat masuk di SMA atau SMK terbaik gitu, dan mereka sampai saat ini tuh masih males-malesan Iya. buat ngejar nilai, buat ngejar apapun itu kayak gitu, dan masih santai-santai lah istilahnya. Itu gimana menurut kamu? Apa harapan kamu buat teman-teman? Mungkin harapan aku buat teman-teman yang lain, sebenarnya sih minta tolong diusahain buat lebih produktif lagi. Tapi aku lebih suka kalau misalnya kalian itu suka dengan apa yang kalian lakukan. Misalnya kalian menyukai suatu hal, itu lanjutin aja terus fokus sama satu hal itu. Kayak misalnya nih, aku suka masak, yaudah itu aja yang ditekuni. Atau kalau kalian masih belum tahu mau suka apa, yaudah kalian explore. Dunia ini tuh masih luas, gak cuman di sini-sini aja. Kalian bisa cari, aku sukanya apa sih, nyoba ini nyoba ini. Tapi itu cuman sebatas explore. Ketika kalian udah tahu apa yang
benar-benar kalian sukai, apa yang benar-benar cocok buat diri kalian, itu baru yang itu difokusin, ditekunin lagi. Jujur aku sendiri sampai saat ini masih belum menemukan sesuatu yang benar-benar aku sukai, kegiatan yang benar-benar aku sukai. Makanya mungkin kalau orang taunya aku banyak kegiatan, itu sebenarnya aku explore. Jadi aku masih Berani nyari, mencoba ya hal-hal iya, baru. mencoba apa sih yang benar-benar aku suka. Dan bahkan aku nggak tahu ternyata bisa dibilang sekarang menekuni ke lingkungan nggak sih? Iya, Iya. iya. Awalnya aku nggak nyangka karena aku nggak terlalu peduli sama lingkungan dulu. Dulu itu orang sebelahku pakai apa aja aku nggak tahu, apalagi lingkungan aku lebih nggak tahu. Aku malah lebih apa ya? Tapi sekarang udah jadi ketua puring kan. Ya, soalnya aku mulai ngerasain ternyata hidup di lingkungan kotor dan gak sehat itu nggak enak. Iya. Nah, aku mulai ngerasain hal itu, baru aku sadar, oh iya, kalau nggak dimulai dari kita yang sadar, terus siapa yang mau sadar? Nah, itu sih mungkin dari aku. Semoga teman-teman yang lainnya bisa menemukan apa yang benar-benar kalian sukai. Oke, Itu aja iya. sih. Oke, teman-teman yang menonton ini dari awal sampai akhir, bisa ya dipelajari makna dari video ini, dan pastinya banyak hal-hal baik yang harus teman-teman itu lakukan kayak gitu. Mulai dari teman kita ini yang sangat aktif, mulai dari dia yang dulunya introvert dan nggak tahu teman sebelahnya ini pakai baju apa, sampai akhirnya dia peduli sama sekitarnya, dia paham sama sekitarnya dan lain-lain itu. Aku harap juga teman-teman bisa pelajari semuanya yang ada di video ini. Ya, jadi pokoknya niat aja lah dulu. Selama orang itu waktu itu kan beda-beda. Misalnya aku taunya sekarang, tapi orang lain udah tahu dari dulu. Orang lain udah taunya di masa depan. Waktu setiap orang itu sebenarnya berbeda-beda, tapi kalau asalkan kalian udah memantapkan niat buat berubah, sekecil apapun perubahan itu pasti ada hasilnya kok. Ya, benar. Ya, Benar itu aja sekali. sih. Oke, teman-teman, terima kasih yang udah menonton video episode Miss hari ini, dan semoga kalian mendapatkan banyak hal dari video ini dan dapat menghasilkan sesuatu dari video ini. Dan sampai jumpa di video Miss selanjutnya. Media Inspirasi Siswa Spenfora. Dadah.